Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diraih saat Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Berkat kemenangan itu pasukan Garuda melaju ke ronde 3 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kelolosan Timnas Indonesia ke ronde 3 tentunya membuat bangga para pecinta sepak bola tanah air. Hal ini juga membuat negara-negara Asia Tenggara semisal Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya ikut bangga. Bahkan mereka sepenuhnya mendukung agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana yang diungkapkan pelatih Filipina pasca pertandingan melawan Indonesia. Saya berharap bisa melihat Indonesia di Piala Dunia 2026 nanti. Ada hasrat yang besar soal sepak bola di kawasan Asia Tenggara, yang tak bisa dilihat di negara-negara Asia yang lainnya, kata Saint Viet. Pelatih asal Belgia itu menilai pasukan Garuda memiliki materi pemain yang baik dan berkualitas. Dan akan mengejutkan bila Indonesia tampil di Piala Dunia dan sekaligus menjadi wakil dari Asia Tenggara. Jika hal itu terjadi maka tim-tim elit Asia akan merasa terganggu karena tersaingi dengan kehadiran Indonesia sebagai raksasa baru di Asia. Timnas Indonesia yang dulu tidak diperhitungkan di Asia bahkan di kawasan Asia Tenggara, kini akan menjelma menjadi raksasa yang baru bangun dari tidurnya yang panjang. Indonesia yang kini berada di ranking 134 dunia memiliki target untuk tembus ranking 100 dunia dan perlahan-lahan akan menjadi tim papan atas Asia. Hal itu bukan hayalan belaka jika melihat materi pemain yang ada. Hanya menunggu waktu itu semua akan terwujud. Kesuksesan Timnas Indonesia itu tidak lepas dari kerja keras dan sinergitas antara pelatih, federasi, pemain dan semua yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain ada sejumlah pihak yang kepanasan seolah tidak ingin melihat ada kemajuan di sepak bola Indonesia. Hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh pengamat sepak bola Malaysia, sebagaimana dilansir dari Astro Arena. Sebagai sesama bagian dari Asia Tenggara mereka iri sekaligus bangga melihat kemajuan sepak bola Indonesia. Bahkan mereka berharap agar federasi sepak bola di negaranya bisa belajar dari Indonesia. Kendati mendapat pujian dan apresiasi dari berbagai pihak bukan berarti Timnas Indonesia tidak punya kekurangan. Ini adalah PR besar Shin Tae-yong. Jika melihat 18 negara yang lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu masih banyak PR yang harus segera diselesaikan oleh pelatih Shin Tae-yong agar bisa bersaing. Kedalaman skuad yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk bersaing di ronde 3. Contohnya saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak beberapa waktu lalu disebabkan oleh kesalahan pemain belakang Timnas Indonesia. Kejadian itu memperlihatkan betapa rapuhnya lini belakang Timnas tanpa kehadiran Jay Itzes. Belum lagi pada pertandingan berikutnya, dua pemain bertahan tim Garuda harus absen karena akumulasi kartu, yaitu Jordi Amat mendapat kartu merah dan Justin Hubner kartu kuning. Maka dari itu Coach Shin harus segera mencari pemain pelapis untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sebab perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Di ronde 3 saja pasukan Garuda harus melakoni sebanyak 10 laga, 5 laga home dan 5 laga away. Dan lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia tidak kaleng-kaleng. Apalagi Timnas Indonesia berada di pot 6, pot yang berisi tim dari tier bawah dan pasti akan bertemu dengan tim raksasa dari tier atas, seperti Korea Selatan, Jepang, Iran dan Australia yang langganan Piala Dunia. Jika pelatih asal Korea Selatan itu benar-benar ingin membawa pasukan Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026 di Amerika, maka kedalaman skuad harus segera dipenuhi. Berikut ini beberapa nama yang diharapkan bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari skuad Garuda. Di lini belakang ada Kevin Dix, pemain bertahan asal klub FC Copenhagen Liga Denmark. Kevin Dix bukanlah nama baru yang masuk dalam radar PSSI, dirinya sempat akan dinaturalisasi bersamaan dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh, namun hal itu belum juga terjadi. Tapi jika melihat gelagat dari pemain itu sendiri, Kevin Dix sepertinya memberi kode kalau dirinya bersedia bermain bersama Timnas Indonesia. Pemain berikutnya adalah Mads Hilgers. Mads Hilgers merupakan pemain bertahan di klub FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Sama seperti Kevin Dix, Hilgers juga sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Di lini tengah ada Jairo Riedewald.
Jairo berposisi sebagai gelandang bertahan di klub Liga Inggris, Crystal Palace. Nama Jairo juga masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain berdarah Indonesia Belanda Suriname ini telah menolak untuk bermain bersama Suriname dan bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, kalau Jairo sempat akan ke Indonesia untuk menyaksikan laga Indonesia versus Irak. Namun ada kendala hingga kedatangan Jairo pun tertunda. Tapi di antara sekian nama, hanya nama Jairo yang paling realistis untuk dinaturalisasi. Tinggal menunggu waktu, semoga saja pemain grade A ini bisa segera berkostum merah putih. Di lini depan ada Oleh Romeni. Oleh Romeni merupakan striker FC Utrecht yang berlaga di Eredivisie kasta tertinggi Liga Belanda. Nama Oleh Romeni masuk dalam radar PSSI. Kehadiran Oleh Romeni akan menjadi solusi di lini serang timnas yang dinilai masih tumpul. Demikianlah pembahasan singkat tentang timnas Indonesia menuju ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepada pecinta sepak bola tanah air kita doakan saja semoga timnas Indonesia bisa tampil maksimal di ronde 3 dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika.